Halo teman, DPR resmi desak OJK evaluasi perizinan pinjol di tahun 2025. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman karena memang ada rapat-rapat internal antara DPR dan OJK, dan itu terjadi pada November 2024 antara Komisi 11 DPR dengan OJK, dan pada Desember 2024 ya kemarin ya teman, belum ada 10 hari. Nah, ini rapatnya sangat penting sekali buat kita, jadi saya akan jelaskan poin-poin penting di sini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, ini disampaikan oleh Ketua DPR Mbak Puan Maharani mendesak pemerintah terutama OJK untuk menertibkan regulasi pinjol dan meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi pinjol, karena disinyalir banyak sekali sekarang pinjol yang melenceng dari aturan OJK, baik itu dari bunga dan denda maupun dari penagihan dan hal-hal yang menyangkut tentang pencairan yang dipersulit dan hal yang lainnya. Dan ini sangat amat tajam kritiknya kepada OJK. Harus OJK mengevaluasi ini ke depannya teman. Itu yang pertama dari Puan Maharani. Untuk yang kedua dari Wihadi Wijianto, Ketua Komisi 11 DPR, dia mendesak OJK untuk menghentikan perizinan pinjol. Nah, ini lebih ekstrim lagi ya teman, karena ini sudah menjurus kepada minta supaya perizinannya dicabut masalah pinjaman online tersebut. Nah, kan kemarin OJK sudah resmi menanggapi ini dan sudah mengganti yang namanya pinjol diganti dengan pindar, karena memang pinjol itu untuk di masyarakat itu tercap buruk sekali, karena pinjol itu sama dengan pinjaman online ilegal, padahal yang namanya pinjol itu pinjaman online, jadi tidak semua pinjol itu pinjol ilegal ya teman. Nah, maka dari itu dibuatlah atau diganti nama pinjol dari pindar, tapi semuanya tetap sama, cuma penamaannya saja yang diganti. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga adalah dari Putri Komarudin, anggota Komisi 11 DPR, itu mendesak OJK untuk segera bertindak terkait maraknya pengajuan KPR yang ditolak, karena sekarang banyak sekali orang yang mengajukan kredit perumahan rakyat itu ditolak mentah-mentah oleh yang namanya OJK. Itu kenapa? Karena OJK menanggapi tentang masalah BI checking ya teman, karena BI checking ini sekarang lebih sensitif sekali. Banyak orang yang ingin KPR rumah dengan bunga yang kecil tapi ditolak oleh DPR terkait masalah BI checking ini. Jadi BI checking ini sangat amat bahaya sekali buat teman-teman yang sudah melakukan GALP alias gagal bayar, tidak akan bisa yang namanya mengajukan kredit perumahan, pinjam di bank swasta, pinjam di bank nasional, atau kredit HP, kredit motor, kredit rumah atau yang lainnya, itu tidak akan mungkin bisa karena terbukti BI checking ini sangat sistematif untuk kita di blacklist ya teman, jadi semuanya ditutup, kita tidak akan bisa pinjam-pinjam lagi. Ini ada efek negatif, efek baiknya, ini tergantung teman-teman menyikapinya. Kalau teman-teman ingin terbebas ya kena BI checking nggak apa-apa, dan teman-teman tidak akan bisa pinjam lagi dan fokus pada hal-hal penting dalam hidupnya, tidak mengurusi hutang piutang lagi. Itu efek buruknya teman. Nah, sekarang untuk yang terakhir ini dari Mufti Anam, anggota Komisi 7 DPR, mengusulkan agar pemerintah mempermudah masyarakat untuk memperoleh layanan pinjaman yang ramah bunga. Artinya bunganya minta diturunkan, karena sekarang bunga dari yang namanya pinjaman online itu sangat amat besar ya teman. Walaupun kemarin sudah resmi diturunkan dari 0,3% jadi 0,1%, tapi tetap saja itu angka yang besar karena tidak semua pinjaman online menerapkan itu. Banyak sekali pinjaman-pinjaman online yang mulai nakal, mulai tidak patuh pada ketentuan OJK, dan mereka mencari jalan-jalan lain agar mencari untung atau cuan, baik dari namanya bunga administrasi, namanya potongan pencairan atau yang lainnya. Itu banyak sekali hal-hal yang mereka potong pada saat kita melakukan pencairan dan pada saat kita membayar tagihan. Jadi ini ada biaya-biaya siluman yang dianggap normal ya teman, padahal di peraturannya nggak ada, tapi mereka selipkan ini selipkan itu. Alhasil waktu kita membayar itu jadi besar sekali, dan ini sangat amat meresahkan masyarakat. Dan saya harap semoga DPR lebih tegas lagi kepada OJK, dan OJK lebih tegas lagi kepada pinjaman online nakal yang telah resmi meresahkan masyarakat, dan banyak masyarakat yang mulai resah dengan masalah ini. Nah, yang jadi perhatian DPR terkait pinjol di antaranya, yang pertama dampak sosial ekonomi yang besar bagi masyarakat,
kurangnya akses pinjaman atau kredit sehat yang disediakan negara, termasuk tadi bunga yang besar ya teman, mintanya bunga yang kecil agar teman-teman lebih mudah untuk bayarnya karena bunganya seperti kecil. Seperti kita bayangkan KUR itu ya teman, KUR itu bunganya sangat kecil sekali, tapi karena itu ditopang negara jadi memang bisa diterapkan. Untuk pinjaman online itu mungkin sulit diterapkan karena mereka juga butuh uang atau butuh cuan yang berlebih. Nah, jawab video singkat dari saya tentang DP resmi desak OJK evaluasi perizinan pinjol di tahun 2025. Semoga teman bisa tercerahkan dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Yang bagus diterima, yang buruk ditolak seperti itu teman. Nah, jawab video singkat dari saya dengan manfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.